Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ajaran-ajaran atau syariat yang kalau kita lihat tidak mungkin, bahkan mustahil dilakukan oleh individu per individu, orang per orang. Contoh misalnya yang paling jelas sebenarnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hudud, ya itu kan jelas sekali. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah, kata ayat ini, fajridu kulla wahidin minhuma, masing-masing orang mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Ini ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya atau Al-Quran tidak hanya memerintah atau melarang zina dengan ayatnya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, tapi juga sekaligus bagaimana Islam itu menegakkan larangan itu agar bisa berjalan. Nah, ada ayat az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki perempuan, laki-laki jilidlah mereka, derahlah mereka, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib, fardu. Dan kalau kita bandingkan katalah misalnya dengan hukum sholat, di dalam Quran itu satu kewajiban. Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang menolak wajibnya sholat. Tapi dalam Quran itu tidak dijelaskan berapa kali sholat dalam sehari. Apalagi tidak disebutkan berapa rakaat. Subuh, duhur, tidak dijelaskan. Tetapi coba urusan mencambuk pezina itu disebutkan mi'ata jaldah, 100 kali. Yang artinya menurut para ulama bahwa itu mafhum adat. Jadi yang sudah memberikan jumlah. Kalau mafhum adat itu memberikan makna qat'i, harus 100 kali mencambuknya. Tidak boleh kurang, meski hanya 1 cambukan. Tidak boleh juga lebih dari cambukan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan hukum tersebut? Tentu hukuman tersebut memerlukan pengadilan, memerlukan ada hakim, memerlukan ada saksi, sampai kemudian qadhi atau hakim itu memberikan keputusan, ya benar dia melakukan tindak perzinaan. Dan setelah itu baru kemudian dieksekusi. Dan siapa yang mengangkat hakim itu? Ya tentu adalah negara, dalam inilah khalifah. Nah, oleh karena itu sebenarnya ayat seperti yang tadi saya sebutkan itu secara dalil itu menunjukkan wajibnya khilafah. Karena ada satu kaidah namanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu. Maka sesuatu itu menjadi wajib juga gitu. Jadi misalnya kita sholat, misalnya kita harus menutup aurat. Untuk aurat itu harus ada dengan baju. Maka keberadaan baju itu menjadi wajib. Karena apa? Karena tanpa baju maka aurat kita tidak bisa ditutup. Gitu. Dalam konteks khilafah ini demikian juga ketika ayat tadi fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah 100 kali cambukan. Perintah ini siapa yang menjalankan? Kan tidak mungkin semua rakyat menjalankan. Dan kita bisa bayangkan akan terjadi barbarisme ketika tiap rakyat menjalankan. Itu kan harus ada lembaganya, ada institusinya, ada pengadilannya, dan itu harus negara. Itu contoh bahwa Islam membicarakan tentang negara. Dan ayat-ayat yang seperti tadi, seperti ayat potong tangan, ayat tentang jihad segala macam, itu sejelas menunjukkan bahwa wajibnya atau urgensitas adanya negara atau khilafah tadi.